Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan beribadah di malam hari ini, ibadah evangelisasi untuk jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong. Panggilan beribadah. Marilah kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan Allah kita dalam persekutuan kita di saat ini. Maka mari kita berdiri, kita menyanyi kidung pujian kasih dari sorga. Ibadah persekutuan Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, kolom 1 sampai 21. Malam hari ini tertahbislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dan damai dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita melakukan besar anugerah-Mu. Dengarkanlah nats pembimbing dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jemaat,
Mari kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Ketika kasih-Mu terus melingkupi dan memberkati hari-hari hidup kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan memuji Engkau, ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu untuk kami umat-Mu yang selalu melakukan pelanggaran dan dosa. Sebab kami masih mudah tergoda, terbuai dengan kuasa dosa. Bahkan kami sering mengandalkan kuasa di luar Tuhan, yang pada prakteknya kami melalaikan panggilan untuk mengasihi dan menolong sesama. Kami sering acuh tak acuh dengan penderitaan orang lain. Bahkan perkataan dan perilaku kami tidak mencerminkan seorang yang punya kasih. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, bimbinglah kami kembali di jalan-Mu dan menjadi alat pembawa kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih-Nya. Kidung pujian Bapa Sorgawi. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Mari berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian. Sebab firman-Mu adalah pelita hidup kami dan penuntun di jalan yang benar. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Pembacaan firman di saat ini dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Dan mari saudara-saudara jemaat, kita membaca bersama-sama. Kita mulai. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Malah katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang senantiasa menjaga hari-hari hidup kita. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Itu berarti kita masih tetap berusaha untuk melawan COVID-19 ini. Tapi ada hal positif yang dapat kita renungkan di tengah situasi COVID-19, yaitu kita semakin mengerti dan memahami bagaimana sepatutnya mewujudkan tentang rasa iba, tergerak hati, berbelas kasih, dan berempati terhadap satu dengan yang lain, apalagi dengan saudara-saudara kita yang terdampak dengan COVID-19 ini. Pembacaan firman saat ini hendak memberi suatu pemahaman bagaimana kisah pelayanan Yesus berkeliling dari desa ke kota untuk mengajar, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kata berkeliling menunjuk pada kegiatan yang berkesinambungan. Pelayanan Yesus tidak hanya berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan, tapi juga Yesus melihat orang-orang yang mengikutinya lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Terlantar dapat diartikan dengan berbaring tak berdaya. Tubuh mereka lemah karena penyakit. Mereka membutuhkan perhatian secara rohani dan badan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu. Yesus peduli dengan mereka dan mengasihi mereka, sehingga Yesus berkata kepada para muridnya, "Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit." Sehingga Yesus mendorong para murid untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hal ini yang dimaksud adalah Yesuslah sang gembala dan Allah lah sebagai Tuhan yang empunya tuaian. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bercermin dari firman Tuhan ini, maka kita kembali dibimbing agar kiranya pertama, agar umat Tuhan tidak pernah lupa dengan belas kasih Allah, tetapi terus-menerus mensyukurinya. Karena belas kasih-Nya maka kita telah diselamatkan. Belas kasih Allah senantiasa membalut setiap kesusahan dan penderitaan hidup manusia, sehingga jangan mudah kita menyerah, kita pasrah dengan pergumulan yang menindih kita. Sekalipun lelah dan tak berdaya, tapi belas kasih Allah adalah dasar kekuatan kita. Yang kedua, kita meneladani Yesus yang tergerak hati oleh belas kasih menolong dan melayani mereka yang menderita. Tidak pandang bulu, Yesus menolong mereka. Kiranya juga kita tergerak dengan kasih Yesus untuk membuktikan kasih kita, peduli kita di tengah COVID-19 ini, dengan saling menopang dalam doa, saling memberi motivasi untuk kita saling menguatkan. Sebab saat kita berbelas kasih dengan orang lain, maka mereka juga dapat merasakan akan belas kasih Allah. Hal yang ketiga adalah kita sebagai gereja terus terpanggil untuk melayani, sebab masih banyak tuaian yang membutuhkan pekerja. Sebab itu, mintalah kepada Allah sang empunya tuaian itu, agar memampukan kita dan memberkati kita dengan belas kasih-Nya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan, melayani, sehingga tidak hanya ucapan, tapi dibuktikan dengan tindakan. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara-saudaraku, mensyukuri segala berkat Tuhan yang Ia berikan kepada kita, maka mari kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama, besarlah untungmu. Ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Engkau berkenan dengan persekutuan jemaat-Mu Getsemani Lansot Sarongso. Malam hari ini kami telah merenungkan tentang kebaikan dan pertolongan-Mu. Ada banyak keadaan yang kami jumpai dalam hidup ini. Semuanya membutuhkan kepekaan dari setiap umat-Mu dalam rangka mewujudkan pola hidup yang benar serta penuh kasih dan peduli dengan orang lain. Sekalipun yang terjadi, masih banyak umat-Mu yang belum bisa mewujudkannya. Kiranya lewat firman Tuhan saat ini kami sadar dan termotivasi untuk melakukannya. Ya Tuhan, diberkatilah semua jemaat Getsemani Lansot Sarongso yang telah beribadah di rumah masing-masing. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan agar dapat terpakai dalam kerja pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di Gemim Getsemani Lansot. Kiranya Engkau berkati semua anggota jemaat, badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, syamas penatua, guru agama pendeta, bahkan para penatua Bipra dan seluruh perangkat pelayanan. Lindungilah kami setiap saat dan waktu. Berkatilah jemaat-Mu yang mengucap syukur. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang dapat kami doakan saat ini, Ibu Ros Lasut Wagyu di Rumah Sakit Bethesda, Saudara Rifano Karundeng dan Bapak Daniel Kalie di Rumah Sakit Anugerah Pratama. Bahkan kami bersyukur dengan keluarga molekul Van Bone yang telah berada di rumah tapi dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, memberikan mereka kesabaran dan iman yang teguh. Bagi mereka yang bergumul, Tuhan berikan kelegaan. Ya Tuhan, sanggupkanlah kami semua untuk melawan COVID-19 ini. Dan kuatkanlah pihak-pihak tertentu yang harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang terpapar dengan COVID-19 ini. Seperti para dokter dan perawat. Mampukanlah pemerintah kami dalam menangani COVID-19, khususnya Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Broring, serta perangkat kelurahan, kiranya diberikan kesehatan dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan, kami terus berserah kepada kehendak-Mu. Setiap rencana hidup,
kerja dan usaha, pelayanan dan pengabdian, studi dan pergaulan. Kiranya tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong dan mengasihi kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akhiri dengan menyanyi bersama Tuhan Kau Gembala yang baik. Kasih Tuhan menghentar kamu untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Silahkan duduk, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.